Oke, selamat pagi. Oke, ini sudah bergabung semua? Sudah ya? Apa belum? Oke, untuk memulai sebelum memulai kita itu ya seperti biasa. eh, Jika ada persiapan untuk belajar, misalkan membutuhkan sebelahnya itu ada minuman dan ada makanan, ya silahkan saja bisa dipersiapkan. Oke, ya. Silahkan untuk diaktifkan dulu videonya biar saya juga sedikit hafal dengan siapa saja yang hadir. Oke, sudah? Oke, gimana? Udah siap ya? Oke. Oke, kalau sudah siap silakan diperhatikan dulu di layar saya. Oke, sebelumnya saya mulai pembelajaran kita kali ini. Oke. Ya, sambil itu ya diingatkan kembali bahwa gini Rek, untuk semester yang sekarang kita tidak tugasnya tidak lama-lama ya, jadi hanya maksimal 10 hari. Jadi kalau ada semacam notifikasi tugas yang ada di oke di Teams nanti segera dibuka ya. Di situ segera dibuka, segera dilihat kira-kira ya segera dicek, segera dikerjakan. Soalnya tiap tugas itu waktunya tidak lama. Terus untuk semester yang sekarang kita lebih seringnya gunakan sebuah itu ya, sebuah progres. Jadi kalau ada tugas yang minggu kemarin belum dikerjakan ya kita harus mengerjakan yang minggu kemarin, misalkan gitu. Ada sebuah progres yang seperti itu. Jadi nanti setiap kita bertemu seperti ini, setiap pertemuan seperti ini, nanti itu akan dicek apakah yang tugas sebelumnya sudah selesai atau belum. Kalau belum ya harus selesai dulu baru bisa melanjutkan lagi. Jadi seperti itu. Biar nanti tidak ada yang ketinggalan. Oke. Oke, saya buka dulu slide-nya. Untuk minggu kemarin kan kita sudah belajar ya tentang komunikasi sinkron dan itu asinkron. Intinya adalah kalau eh, komunikasi sinkron itu istilahnya adalah komunikasi yang dimana si komunikan sama yang memberikan istilahnya eh, yang memberikan informasi dan yang merespon itu bisa langsung. Nah, misalkan kita sedang Zoom seperti ini adalah bentuk dari komunikasi sinkron. Terus ada Google Meet, voice call dan seterusnya. Terus ada juga yang namanya komunikasi tidak sinkron. Misalkan kita kirimkan email, terus kita komentar di sosial media dan seterusnya. Itu adalah komunikasi yang tidak sinkron atau asinkron.
Oke. Kemarin kan kita sudah mencoba ya yang namanya bikin Google Dokumen, terus bisa bikin sebuah file atau sebuah istilahnya sebuah ya project ya. Project dimana kita bisa eh, mengerjakan project itu secara bersama-sama, tidak perlu membagikan si filenya. Misalkan kalau sebelumnya kita belum mengenal Google Drive, kita kan kalau kita ada tugas kelompok dan seterusnya, mengerjakannya adalah kita mengerjakan dulu yang satu di, misalkan ada 5 kelompok, 5 di satu kelompok ada 5 anggota. Nanti dia istilahnya di anggota yang pertama dikerjakan dulu, disimpan, terus dikirimkan ke anggota 2 dan seterusnya. Nah, itu membutuhkan istilahnya membutuhkan ya waktu lama ya dan tidak efisien. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya Google Drive ini dan online kan sekarang kita kemungkinan besar akan tetap ya online ya belajarnya. Mungkin kalau ada pelajaran ke sekolah mungkin tidak sesering seperti dulu. Mungkin hanya berapa jam di sekolah dan seterusnya. Kebanyakan kita akan mengerjakannya ya secara online. Dan kita sekarang bisa gunakan Google Drive sebagai eh, sebuah penyimpanan yang bisa mengerjakan sebuah project secara online, secara bersama-sama juga dan sinkronus. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, sebelum saya melanjutkan, hmm, di semester 2 ini untuk aplikasi ya, maksudnya aplikasi penerapan aplikasi sinkron dan asinkron. Halo, oke. Nah, penerapan aplikasi sinkron dan asinkron kita, yang sinkron kita sudah lakukan. Jadi mungkin di kalian kan tiap hari ya, tiap hari kalian Zoom itu sudah termasuk aplikasi penerapan aplikasi sinkron. Nah, seperti itu. Terus untuk aplikasi yang tidak sinkron kita seperti ada Google Drive, Google Dokumen dan seterusnya. Kita akan pelajari langsung. Jadi sambil saya terangkan juga langsung dipraktekkan. Nah, seperti itu biar kita belajarnya juga lebih cepat. Oke, kita mulai dulu di Google Drive. Gmail sudah. Nah, Google Drive. Sebelumnya Rek, di sini sudah paham semua nih Rek, fitur yang di semua ini, fitur-fitur yang ada di Google Drive. Apakah sudah paham semua? Belum, Pak. Pak, saya mau tanya. Oke, silakan. Kan kemarin itu ada tugas Mm-mm. mengumpulkan di Google Drive. Lah itu punya saya itu kok nggak bisa ditambahkan ya, Pak ya? Padahal sudah saya tambahkan beberapa kali, tapi nggak, masih belum masuk tugasnya ke Google Drive yang tugas itu. Ya, tugasnya ke siapa? SIM DDG, Pak. Oh, gini. Yang mengirimkan siapa tugasnya? Yang mengirimkan awal, yang mengirimkan di awal. Yang mengirimkan asik Oh, asik Pak Pak DDG itu ya, Pak. oke. Iya, Gurunya ya. ya gurunya Terus di situ. disuruh mengupload di situ. Ya, tapi punya saya itu diupload beberapa kali itu nggak bisa. Baru kalau punya teman saya itu bisa. Itu apa masalah dengan HP-nya apa gimana ya, Pak? Oke, menguploadnya lewat Google Form atau di Microsoft Form. Di Google Form. Eh, oke, itu tidak bisanya gimana? Adakah di situ mungkin biasanya kalau tidak bisa kan ya semacam ada keterangannya, Rek. Apakah di situ ada keterangannya? Nggak ada keterangannya. Cuma kalau saya kayak ngupload gitu loh, Pak, nggak Eh, masuk ke Google Drive-nya itu.
Kalau seperti itu biasanya ya, biasanya itu ada koneksinya juga yang bermasalah, atau juga HP-nya, atau juga bisa itu membutuhkan kayak, kan biasanya dikirimkan di Google Form, kita bukanya linknya kan lewat HP menggunakan Google Chrome, bisa jadi Google Chrome-nya itu harus di itu dulu, misalkan eh, bisa jadi Google Chrome-nya itu belum istilahnya belum update. Nah, silakan itu dulu dibuka dulu, mungkin belum update ataupun yang lain. Itu yang sering itu ini rek, jika mengupload biasanya kalau belum berhasil ya di sebelah, bisa di bawahnya atau apa itu biasanya muncul mungkin ada ya koneksinya atau apa gitu. Nah, di situ jika ada masalah di koneksinya ya harusnya menggunakan itu, bisa gunakan ya wifi atau gunakan yang kenceng yang lain gitu. Oke, sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Oke, itu ya. Kita nanti mungkin ada beberapa di kalian yang punya masalah ketika mengupload ya itu ya, kayak file di Google Form, terus file di Drive dan seterusnya. Nanti kita akan ya pahami. Oke, di awal dulu. Di sini kita kalau buka ya, kalau kita awalnya buka di Google Drive, kalau lewat laptop biasanya kita tidak perlu menginstal sebuah aplikasi. Cukup kita buka Google Chrome, nanti ya di alamatnya itu di situ kita ketikkan, misalkan drive.google.com. Umumnya ini yang digunakan. Nah, kalau kita enter, otomatis nanti akan diarahkan ke Google Drive kita. Nah, jika belum diarahkan ke sini, silakan login dulu. Login di akun ya Gmailnya masing-masing. Nah, jadi akun Gmail itu gunanya sangat itu ya, fungsinya sangat gini. Kalau kita login dengan Gmail, otomatis aplikasi lain misalkan kayak Google Drive, Google Dokumen, Google Slide, terus aplikasi produk-produknya Google itu otomatis akan ya login. Jadi dia hanya membutuhkan sekali login saja. Nah, kalau di kalian belum login di istilahnya di Google-nya, silakan login dulu. Nah, sedangkan jika di HP, kalau pengen membuka Google Drive sebenarnya tidak perlu menginstal juga bisa ya. Kita tidak perlu menginstal itu aplikasinya kayak Google Drive. Kita bisa buka lewat Google Chrome seperti ini. Cuman kalau di Google Chrome nanti akan sangat itu ya, kecil ya. Jadi tampilannya Google Drive tadi akan kecil kalau kita tidak gunakan itu aplikasi. Nah, dan juga kalau kita gunakan kayak aplikasi Google Slide, terus Google Dokumen dan Spreadsheet, kita biasanya kalau di HP kan butuh yang namanya itu ya menginstal aplikasinya dulu. Kalau tidak menginstal sebenarnya juga bisa, cuman kita akan susah kalau kita gunakan Google Chrome, soalnya di situ kan lebih kecil, looknya lebih kecil gitu. Oke, oke sudah ya. Jadi langkah untuk membuka Google Drive kalau lewat HP ya kita tinggal buka itu aplikasinya. Kalau di Chrome kita tinggal itu aja, ketikkan aja. Atau biasanya kalau sudah login ya di sebelah kanan itu ada itu ya, kayak ya foto kalian, foto ya Gmailnya kalian, di sebelahnya itu ada titik-titik kecil, ada 9 titik. Nah, jika diklik ini ya, diklik itu akan muncul, kita bisa buka bisnis, play, YouTube, kalender, drive dan seterusnya. Nah, ini jadi sebenarnya kita punya shortcut banyak sekali ya. Kalau kita mau buka Google Drive misalkan, ketik aja ini kecil-kecil di sebelahnya itu login.
login foto profil loginnya. Cuman kalau belum login ini itu biasanya belum muncul. Nah, kalau sudah login, sudah ada fotonya, mungkin kalau sudah dikasih foto ya, kita klik saja yang kecil-kecil ini, kita mencari drive. Kalau kita klik drive, otomatis dia akan membuka drive-nya. Nah, ada lagi. Biasanya kalau di HP kan kita loginnya tidak hanya itu satu itu aja ya, satu Gmail. Kita punya beberapa Gmail misalnya. Nah, kita bisa itu dulu, istilahnya ya switch ke akun yang lain, Gmail yang lain. Kita klik Gmailnya atau ya fotonya. Nah, kita di sini bisa itu milih. Misalkan saya mau buka yang lain, nah, di akun yang lain. Nah, kalau dia sudah berganti Gmail, berganti akun, kalau kita buka drive, dia akan membuka drive yang ada di akun itu. Nah, Google Drive yang ini, sebentar. Gini deh. Biar kita memahami, kita membuka Google Drive dengan istilahnya di akun yang mana itu kita lihat. Kalau kita lihat antara drive yang ini berbeda akun dengan yang ini juga berbeda, ya kan? Nah, itu berarti kita menandakan bahwa kita sedang login dengan ya akun yang A atau yang B dan seterusnya di sebelah kanan ini. Nah, seperti itu. Di drive di aplikasinya HP juga akan muncul kalau kita pengen login menggunakan di akun yang lain, kita juga bisa di switchnya adalah menyentuh yang ada fotonya, nanti diganti akun. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya biasanya kalau di itu ya, di laptop itu akan muncul ya tampilannya seperti ini. Di sebelah kiri itu ada ya logonya Google Drive. Terus di sebelahnya ada buat searching. Searching di sini bukan searching untuk Google ya, tapi searching untuk sebuah file yang ada di Drive. Nah, misalkan saya mencari file tentang brosur misalkan. Nah, di sini ada judulnya, ada judul filenya, ada akunnya. Ini adalah di akun saya. Nah, misalkan kalau saya buka yang lain, misalkan di akun yang sebelahnya, misalkan saya buka perangkat. Nah, di sini ada beberapa file dan itu akun-akunnya. Nah, seperti ini. Dan itu kapan dibuat atau kapan dia diupload di ini, kayak di sini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya, ada folder, ada file bisa dokumen, bisa Excel. Di situ juga ada yang si ownernya atau yang membuat, siapa owner yang membuat atau yang mengupload. Terus juga ada istilahnya diuploadnya kapan. Nah, atau ini ada tanggalnya, Juli jam berapa dan seterusnya. Kalau kita gunakan menggunakan komputer ya, atau kita cek menggunakan komputer. Oke, selanjutnya di bawahnya simbol drive itu ada plus. Biasa ya, kalau plus ini biasanya adalah simbol untuk ya menambahkan. Misalkan kita mau bikin sebuah ya dokumen yang baru, kita bisa bikin plus di sini, plus. Nah, di sini kita bisa menambahkan folder baru, upload file, upload folder, Google dokumen, spreadsheet, Google slide, formulir, dan ada juga yang lain. Misalkan Google gambar, Google ya peta, dan Google site,
bikin website dan seterusnya. Ada juga yang namanya script google.apps. Nah, ini bisa menambahkan misalkan diklik ya. Nah, kita bisa bikin sebuah aplikasi itu bareng-bareng. Misalkan ada sebuah pekerjaan kelompok misalnya gitu, kita bikin sebuah aplikasi. Nah, yang bikin yang ngoding siapa, yang siapa gitu. Nah, ini bisa di sini. Atau kita bisa ngoding secara bersamaan. Nah, jadi di Google Drive juga fiturnya juga banyak sekali. Klik new atau baru, di situ kita bisa bikin dokumen, upload folder, upload file dan seterusnya. Atau kita tidak perlu klik di sini baru, kita klik kanan aja di sembarang di sini. Pokoknya kita buka Google Drive, kita klik kanan di sini. Nah, dia akan juga muncul. Bisa folder baru, upload file, upload folder dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia akan otomatis mengupload atau membuat di sebuah folder di sini. Nah, kalau kita pengen buat file di folder yang sudah kita buat, kita buka dulu it foldernya. Misalkan saya buka foldernya di tugas 1. Diingat di sini itu adalah folder drive saya, itu dibikinkan lagi sebuah folder lagi. Nah, di dalamnya kita bisa bikin filenya, bisa new di sini, bisa klik kanan, bisa bikin di sini. Nah, jadi buat memudahkan kita ya. Jadi kalau kita biasanya gunakan laptop kan kita ada yang namanya sebuah itu ya manajemen ya file. Di situ ada folder, di bawahnya lagi ada folder, di bawahnya lagi ada folder. Nah, dan seterusnya. Ini fungsinya hampir sama dengan kita gunakan file di Office, file di Windows misalkan seperti itu. Hanya saja kalau di sini kita bisa menyimpan, bisa ngetik juga langsung, dan itu langsung bentuknya online. Nah, gitu. Oke, sampai sini apakah sudah paham atau mungkin belum paham? Oke, paham ya. Oke, kalau paham kita lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya kita lagi kan sudah di plus ya. Terus ini di bawahnya lagi ada sebuah menu. Ini adalah sebuah folder di mana kita menyimpan ya file-file kita. Nah, selanjutnya ada di bawahnya lagi adalah dibagikan kepada saya. Ini adalah file atau folder yang si orang lain yang membagikan kepada kita. Misalkan kita di grup WA, misalkan di situ ada link yang bisa mendownload file, ya kan? Nah, biasanya saya mengirimkan. Jika link itu diklik, otomatis file yang sudah dibagikan tadi akan muncul di sini, dibagikan kepada saya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah menu yang namanya new atau newest, biasanya gitu ya bahasa Inggrisnya. Ini adalah file atau folder yang diakses sebelumnya. Kalau yang hari ini misalkan yang sudah dibuka apa saja, misalkan ada brosur, ada komunikasi daring dan seterusnya. Terus awal bulan ya dan seterusnya. Ini memudahkan kita untuk itu ya, istilahnya buat ya sortir ya. File apa saja, misalkan kita punya banyak file di Google Drive, banyak sekali, kita butuh yang namanya ya searching file yang istilahnya hari ini ditambahkan atau minggu kemarin atau bulan lalu dan seterusnya. Nah, itu kita bisa melihatnya di sini. Oke, selanjutnya ada menu yang namanya berbintang. Nah, berbintang ini
gunanya adalah kalau kita punya file banyak sekali gitu ya, terus kita membutuhkan kita pengen istilahnya menandai sebuah file. Nah, langkahnya gimana? Kita klik di filenya, kita pilih di sini ada berbintang, atau kalau kita belum klik, kita langsung saja diklik kanan di sebuah, nah itu ya di filenya ya, kita klikkan ini, tambahkan ke berbintang. Nah, ini sudah ada notifikasinya. Kalau kita klik berbintang, dia akan muncul. Nah, file ini fungsinya adalah file-file yang kita perlu untuk ditandai. Nanti akan dimunculkan di sini berbintang. Oke, selanjutnya ada sampah. Sampah adalah dimana kita akan menghapus file atau file-file yang akan dihapus kita nanti akan dipindahkan di sampah. Misalkan saya ingin menghapus sebuah file. Ini misalkan satu file ya, dihapus. Menghapusnya gimana? Bisa langsung klik kanan, hapus, atau diklik dulu, klik kiri, kita klik hapus, simbol hapus. Nah, di sini sudah hilang di folder yang di tempat file sebelumnya sudah hilang. Dia akan dipindahkan ke sampah. Nah, cuman file ini belum dihapus. Nah, kalau pengen dihapus ini, klik tombol kosongkan sampah, hapus selamanya. Nah, kalau sudah dihapus selamanya berarti sampahnya sudah atau filenya yang sudah dihapus itu ya tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, gitu. Jadi kalau mau menghapus, usahakan dihapus dulu, nanti dipindahkan ke sampah, terus dicek apakah file-file yang kita kumpulkan di sampah ini memang harus dihapus atau memang kita masih membutuhkan. Nah, misalkan begitu. Oke. Terus ada lagi di bawahnya adalah sebuah itu ya. Di situ ada info. Nah, penyimpanan. Ini adalah kayak kita lihat di komputer ya. Kalau kita punya flash disk misalkan ada 15 GB. Nah, yang sudah terisi sekitar berapa? Yang istilahnya kosong berapa? Ini saya di sini yang sudah terisi sekitar hampir itu ya, hampir 7 GB ya. Yang totalnya adalah 15 GB. Nah, jadi kalau kepengen punya penyimpanan yang lebih besar, biasanya kalau Google itu dia harus ya membayar ya. Nah, jadi kita harus membayar ke Google setiap bulannya berapa untuk membuat kuotanya lebih besar. Nah, kapasitasnya lebih besar. Cuman kalau kita gunakan yang free ketika kita tidak butuh ya membayar, di sini hanya disediakan sekitar 15 GB. Oke, di sini ada infonya ya. Ini yang sudah digunakan yang biru ini sekitar hampir setengahnya ya. Yang kosong yang abu-abu. Nah, segitu. Oke. Selanjutnya di sebelah kanan, saya kembali lagi di folder saya. Sebelah kanan itu ada beberapa indikator ya. Nah, di sini ada menu kalender, ada keep, ada tugas. Kalau kita klik sebuah kalender, dia akan memunculkan jadwal. Nah, jadi kita bisa memunculkan seperti itu. Terus ada juga ini sebuah tampilan folder yang ada di Google Drive. Kalau kita klik, dia berubah ya, bentuknya kayak folder kecil-kecil di list. Kalau kita klik lagi, dia akan seperti ini. Nah, ini hanya sebuah itu ya, sebuah itu saja, bisa dipilih yang list atau yang seperti ini, bebas. Nah, oke.
Di Google Drive apakah sudah paham fungsinya? Paham, Kak. Oke, nggak paham. Oke, kita lanjutkan lagi. Biasanya kita kalau punya Google Drive itu kita identik bisa ya sharing ya, share file atau share tugas ya seperti itu. Saya akan sedikit mengulangi lagi tentang gimana sih kita bisa yang share file agar si file ini bisa apakah hanya bisa dibuka, dilihat saja atau kita bisa juga untuk yang mengedit. Nah, misalnya gini, saya punya sebuah itu ya folder di sini. Misalkan saya mau buka foldernya buku Simdik semester 2. Oke. Oke. Di sini saya punya punya file, ada file 1, 2 dan 3. Saya ingin share buku Simdik yang semester 2. Nah, langkahnya gimana? Bisa langsung diklik ya. Diklik kanan. Di sini ada bagikan dan ada pilihan juga yang link. Atau kita klik sekali, klik kiri, di sebelah sini juga ada. Bebas. Kalian ya biasanya menggunakan yang klik sekali klik atau yang lain juga bisa. Nah, misalnya gini. Saya ingin oke. Kita buat dulu itu ya, sebuah aturan. Editor. Nah, gini. Aturan yang pertama. Jika kita ingin share kurang dari 5 orang, kita pilih yang mana, Rek? Kalau kita share kurang dari 5 orang, kita pilihnya yang ini. Bagikan yang ada simbolnya orang plus. Nah, kita bisa ketikkan di sini misalkan Farid Yusuf misalkan 6@gmail.com. Terus ada lagi aku @gmail.com. Ada lagi tambahkan lagi mereka @gmail.com. Nah, kalau kurang itu dari 5 ya. Maksudnya gini, tidak ada aturan kurang dari 5 atau lebih dari 5. Maksudnya gini, kalau kita gunakan share-nya ke sedikit orang, misalkan di bawah 10, di bawah 5, kita gunakan yang ini. Nah, satu ya. Seperti itu. Selanjutnya misalkan di sebelah kanan ini ada kita bisa memberikan sebuah pesan, misalkan silahkan dibuka atau di-download. Nah, nanti di email yang ke teman kita yang di share tadi akan dikasih ini. Nah, sebuah email di mana ada linknya juga. Nah, di sini adalah kalau kita pilih kalau dia hanya butuh melihat saja, kita ganti dengan melihat saja. Kalau dia hanya bisa memberi komentar, kita kasih komentar. Kalau keinginan kita dia bisa mengedit, ya kita atur biar juga bisa mengedit. Nah, nanti kalau sudah selesai seperti ini, klik, nah, ini kirim atau send. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, jika kalau kita pengen itu ya di share-nya itu lebih dari 10 orang, misalkan 30, bisa 100, bisa 1000, kita biar lebih efisien, kita buatkan linknya, link share-nya. Misalkan kita klik, di sini ada sebuah simbol rantai.
Kita klik. Nah, ini dia sudah ya membuatkan itu ya sebuah link ya. Nah, di sini ada sebuah perintah. Siapa saja yang memiliki link, dia apakah bisa melihat saja atau hanya bisa memberi komentar atau bisa juga sebagai itu editor. Nah, kalau sudah ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita, misalkan hanya bisa melihat, nah, kita copy linknya, disalin, selesai. Selanjutnya, misalkan kita bagikan atau kita distribusikan linknya bisa di grup WA, bisa di misalkan di sini saya mau membagikannya di chatting ya ke semua orang misalkan. Nah, seperti ini juga bisa. Nanti semua orang yang hadir di Zoom ini silahkan melihat itu sebuah link yang dikirimkan, silahkan dibuka. Nah, misalkan seperti itu. Itu jika yang di-sharekan adalah si ya orangnya lebih dari 10 atau banyak sekali. Itu lebih efisien kalau kita gunakan link ketimbang kita mengetikkan satu-satu. Nah, gitu. Oke. Oke, sampai sini. Gimana, sudah paham? Halo? Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, kalau paham kita lanjutkan lagi. Oke, kita lagi sudah eh, paham tentang gimana sih nge-share di Google Drive, kita nyimpan, kita hapus, kita upload, terus kita memberikan hak akses, kita sebagai ya owner dan juga sebagai user seperti apa dan seterusnya. Oke, kita misalkan kita punya tugas bikin sebuah ya bisa brosur misalkan. Nah, kita ditugaskan untuk membuat brosur dan dikerjakan secara sebuah kelompok, atau kita bikin sebuah tabel Excel, sebuah tabel itu ya penjualan ya, misalkan penjualan sebuah HP dan seterusnya kita bikin lewat Excel. Nah, misalkan seperti itu. Oke, langkahnya gimana? Kita buka dulu ini ya Google Drive-nya. Kalau kita sudah buka Google Drive-nya, kita akan menyimpannya di mana nanti si file Excel. Misalkan kita mau bikin sebuah folder lagi, folder baru, kita bikin project absensi misalkan, absensi, buat. Nah, di sini kita sudah buat bikin atau project absensi, kita buka dulu. Nah, dilihat ya, di sini adalah di folder saya ada folder project absensi, ya kan? Ini harusnya bukan ini ya, cerek. Tulisannya salah ini kayaknya. Rename, ubah nama. Project tulisannya gini ya. Cek absensi. Oke, klik OK. Kita buka proyeknya. Di sini sudah ada foldernya. Bisa upload yang sudah ada melalui Excel. Bisa kita bikin, klik kanan, spreadsheet. Kita pilih yang blank atau kosong. Oke, sebagai contoh misalkan saya ketikkan nomor, nama lengkap, kelas, terus misalkan posisi bisa lokasi ya, lokasi tempat belajar online misalkan, tempat belajar online. Nah, nama lengkapnya saya lebih luaskan. Nah, seperti ini. Nah,
Saya misalkan bikin Excel yang seperti ini, saya pengen ada absensi hari ini yang hadir di Zoom, misalkan seperti itu ya. Siapa saja bisa mengetikkan di sini. Nah, langkah-langkahnya seperti apa biar bisa dibuka si Excel ini? Oh ya, untuk mengawali ya, jangan lupa mengetikkan dulu di judulnya, judul filenya, ini nama filenya misalkan absensi Zoom tanggal 19 Februari misalkan 2021. Nah, dia sudah ada itu ya. Jadi kalau dilihat di Google Drive, itu namanya akan otomatis berganti. Nah, judulnya ganti. Oke. Misalkan sudah seperti ini ya. Saya pengen semua yang hadir di sini sendiri-sendiri itu mengisi nomor urut, diurutkan nomornya, nama lengkapnya siapa, kelasnya apa, dan posisinya sekarang. Bisa dijawab nama kecamatannya, nama ya RT-nya berapa, dan seterusnya. Bebas. Nah, langkahnya gimana? Di sini di sebelah kanan itu ada bagikan, Rek. Ada sebuah tombol namanya bagikan. Kalau kita klik, nah, berhubung yang hadir sini orangnya tidak hanya 1 sampai 5 atau sekitar 10 orang, saya gunakan yang link. Saya klik yang link. Nah, di sini itu masih dibatasinya diganti. Siapa saja yang memiliki link. Nah, hak aksesnya diganti mengedit, editor. Oke, linknya saya copy, selesai. Saya bagikan di chatting. Silahkan mengisi absensi manual sekarang. Oke, silakan. Linknya sudah saya bagikan, silakan mengisi. Yang hadir silakan mengisi. Oke. Oke, saya tunggu. Silakan mengisi. Silakan ngisi sesuai itu ya. Keterangan. Kalau nomor ya nomor, nama lengkap ya nama lengkap. Nomor di sini bukan itu, Rek, ya. Bukan itu ya. Bukan nomor urut ya, bukan absen. Jadi nomornya ya sendiri ya 1, di atas sendiri ya 1, 2 dan seterusnya. Bukan absen. Nomor di sebelah kiri bukan nomor absen. Nomor urut. Nah, silakan diganti. Kalau yang di atas sendiri ya 1, terus bawahnya lagi 2, 3 dan seterusnya. Bukan nomor absen, Rek. Nah, nah ini sebuah itu ya, salah satu sebuah contoh bahwa kalau kita punya pekerjaan yang membutuhkan kerja kelompok, kita tidak susah-susah mengirimkan itu filenya. Kita bisa bekerja bersama-sama seperti ini, secara real time, online, langsung hasilnya juga akan muncul. Oke.
Kalau menggunakan HP sepertinya jadi harus punya aplikasi spreadsheet. Harus punya aplikasi spreadsheet. Pak, teman saya nggak punya, terus mau minta tolong untuk ngisiin boleh? Mau minta tolong untuk Oke, gini, sebenarnya ini hanya itu ya, bukan absen sebenarnya ya. Kalau yang mengisikan saya ya fungsinya kita dibagikan malah itu, Rek. Tidak ada. Jadi saya fungsinya membagikan ada agar ya di kalian-kalian itu bisa mengisi sendiri. Begitu. Saya bisa juga mengisinya lewat sini. Cuman kan akhirnya kan bukan ya tujuannya bukan untuk dibagikan nanti. Nah, gitu. Misalkan tidak bisa belum itu ya belum install spreadsheet ya enggak apa-apa. Enggak ngisi. Yang sudah aja, yang sudah bisa aja. Oke. Ya, silakan. Oke, gimana, Rek? Suaramu putus-putus? Atau mungkin di anu aja di chat aja. Kalau suaranya putus-putus. Mungkin kayak diketikkan di chat juga bisa. Yang bertanya kalau suaranya atau mungkin koneksinya lagi kurang bagus ya bisa bertanya di chat. Hmm. Oke, di sini ada yang bertanya yang namanya itu ya Petrus ya dari kelas apa TKJ ya. Oke, ada yang tanya Pak, absensi di Zoom itu nomor atau nomor absen? Ini ya di sebelah kiri sudah saya ganti keterangannya. Ini hanya nomor urut saja, bukan nomor absen. Nah, nomor urut. Jadi tidak sesuai absen juga tidak apa-apa. Ini kan sebuah praktek aja ya kalau kita mau bikin eh, ya kolaborasi misalkan punya project bikin tugas pakai filenya Excel dan kita harus mengerjakannya bersama-sama, kita bisa gunakan Google ya spreadsheet. Nah, ya dengan cara gimana? Tadi kita bikin dulu spreadsheetnya, kita bikin dulu ya yang harus dikerjakan apa, bisa dikasih komentar, dikasih keterangan. Nah, selanjutnya filenya tadi itu dibagikan. Nah, kalau sudah filenya dibagikan, nanti kita bisa mengisi di sini sesuai dengan yang diinginkan atau diperintahkan. Oke, sampai sini apakah sudah jelas? Atau mungkin itu halo? Atau ada yang belum paham? Pak,
Oke. Untuk satu kolom itu bisa diisi oleh beberapa orang atau hanya satu orang gitu Pak ngeditnya? Nah, gini, karena kan semuanya ya yang punya link adalah itu editor, satu kolom ini bisa diganti, Rek. Kalian ganti misalkan ini sudah ada yang itu ya, sudah misalkan ini ada yang aktif, lemur ya anonim, misalkan di sini kan tidak itu ya, nama-nama yang hadir kan tidak sesuai dengan Gmail apa Gmailnya. Jadi sama Google itu istilah ya nama-namanya itu ya diacak gitu loh ya. Nah, di sini ada yang itu kursornya di sini, misalkan diklik ya. Ini saya klik, saya hapus di kantin. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi kalau sudah editor, semua editor itu ya kalian bebas menggantinya, menghapus itu si filenya juga bisa. Nggak hanya menghapus ini loh ya, kolomnya loh ya. Kalian hapus ini filenya juga bisa. Nah, gitu. Jadi kalau mau misalnya gini, biar tidak tekan kadang-kadang juga ada ya teman-temannya suka iseng atau gimana. Nanti kalau sudah dia kasih hak akses untuk edit malah nanti ada yang dihapus, terus sudah dikerjakan dihapus lagi dan seterusnya. Nah, biar kita bisa saling bekerja sama dengan benar, kita kasih komentar misalkan ya. Nah, di sini kita bisa juga kasih komentar. Misalkan ini sudah saya buatkan ya. Saya klik di sini misalkan. Saya kasih komentar. Nah, tolong diisi hanya nomor urut. Nah, nanti ketika saya klik ini, dia akan itu melihat komentarnya apa. Bisa juga kita klikkan yang lain, misalkan kita bikin sebuah kolom lagi ya. Nanti kita ketikkan juga komentar biar yang mengerjakan teman-teman kita juga paham, oh kita yang mengerjakannya sebelah ini, yang sebelah ini. Nah, seperti itu. Jadi yang bisa edit itu juga bisa berkomentar, dikasih komentar di sini. Nah, seperti itu. Cuman biarpun di sini sudah dikasih komentar, itu tergantung si orangnya. Kalau dianya sangat iseng ya bisa saja si komentar tadi dihapus. Nah, itu tergantung teman-teman itu kalian. Gitu. Oke, kita lanjutkan itulah ya. Ini waktunya sudah jam 9.09. Waktunya habis. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Kita pembahasan minggu depan tentang Google Form. Kita juga akan bikin yang seperti ini, cuman bukan spreadsheet tapi kita bikin Google Form. Nanti kita akan bahas gimana sih kalau kita bikin terus kita biar mengirimkan file antar teman-temannya seperti apa. Oke, saya stop share dulu. Oke. Oke, ini waktunya sudah habis. Gimana? Sudah paham? Sementara ini? Oke, yang ngerti ya? Oke, karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Selamat siang.